Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update makroekonomi dan juga membahas beberapa saham yang potensial dan menarik untuk dipantau. Salah satunya adalah saham BBRI yang ternyata lanjut diborong investor asing. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silakan simak sampai akhir. IHSG hari ini mencatatkan all time high lagi alias mencetak rekor tertinggi baru di level 7.606 dengan kenaikan 0,82%. Dan memang kenaikan IHSG ini dikarenakan ya guys ya sebentar lagi akan dilakukan pemangkasan suku bunga oleh The Fed yakni di bulan September sesuai jadwalnya, dan kemungkinan Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah The Fed dalam pemangkasan BI rate sehingga dapat memastikan bahwa kita berada di fase market yang sangat bullish. Dan karena itu saham apapun yang kita beli ya guys ya, baik fundamentalnya bagus dan juga rutin bagi dividen, maka punya peluang yang sama ya guys ya untuk bisa naik tinggi. Apalagi saham-saham ini terkena sentimen positif yang akan kita bahas di video ini. Berdasarkan kalender ekonomi, di pekan ini akan ada beberapa rilis data yang cukup penting adalah data inflasi PCE dan juga PDB Amerika Serikat. Lalu ada juga data ya dari Indonesia yaitu untuk pendaftaran pilkada nanti ya guys ya. Dan sudah dibahas kemarin bahwa rancangan undang-undang pilkada yang akan disahkan oleh DPR itu batal disahkan sehingga membuat IHSG bisa melanjutkan kenaikan ya guys ya. Dan juga menjadi sentimen yang sangat positif untuk kita. Oke guys, untuk saham-saham yang akan kita bahas sebenarnya di sini kita pun ya melihat bahwa saham perbankan itu punya peluang yang sangat bagus untuk bisa naik tinggi. Meskipun beberapa saham kenaikannya ini masih belum terlalu bagus ya guys ya. Seperti BBRI hari ini hanya naik 2,9%, padahal saham BBTN itu bisa naik 4,74%. Lalu ada saham BBNI yang hari ini juga naik 1,38%, sedangkan untuk big banks lain seperti BBCA dan juga Bank Mandiri hari ini masih close di harga yang sama seperti hari Jumat kemarin ya, karena memang sudah menunggu di harga yang cukup tinggi. Selain BBTN ada juga saham BNGA yang hari ini naik 0,79%, lalu BJTM juga naik ya 1,77%, dan BTPS hari ini naik cukup tinggi 3,56%. Lalu ada Bank Bukopin ya guys ya, atau BBKP yang juga naik 3,12%. Jadi kita melihat memang kenaikan saham-saham perbankan pada hari ini itu cukup menarik, sehingga teman-teman yang mungkin kemarin ya menjadikan bank second sebagai alternatif, ada BBTN, BNGA, NISP dan lain-lain, itu pun akan kebagian porsi dari kenaikan saham-saham di sektor perbankan. Jadi bukan hanya big banks yang naik ya guys ya, tapi bank second liner pun ini juga mengalami kenaikan, termasuk juga saham BTPS, BNGA, dan juga BBTN ya. Sedangkan untuk BRIS hari ini naik 1,11% saja. Jadi untuk BBRI ternyata masih diakumulasi oleh investor asing, dan kita melihat BBRI ini sudah setengah jalan guys ya. Dan teman-teman yang mungkin bertanya, apakah masih boleh untuk masuk di BBRI? Sebenarnya ya boleh-boleh aja. Apalagi kalau misalkan memang teman-teman tujuannya untuk investasi jangka panjang gitu ya, ya boleh-boleh aja masuk di harga 5.300 pun tidak ada masalah. Ya, tapi sebaiknya teman-teman coba lihat besok ya, apakah besok masih ada peluang untuk BBRI ini akan bisa terkoreksi dan bisa membeli ya di bawah harga 5.300 ya, karena hari ini juga sudah naik 2,9%-an. Kalau misalkan besok ada normal correction ya silahkan, teman-teman mau masuk silahkan, mau tambah muatan juga masih oke ya guys ya, karena BBRI kembali lagi ini masih setengah jalan. Untuk BBNI ya, meskipun memang BBNI ini sudah naik ya guys ya, sedikit lebih tinggi daripada BBRI, tapi sebenarnya BBNI pun masih memiliki upside yang cukup menarik, apalagi jika BBNI dan BBRI ini bisa kembali all time high seperti itu. Lalu untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi investor asing pada hari ini, ada saham BBRI ya dengan net buy 401 miliar dan menjadi saham yang paling banyak diborong oleh investor asing. Ini mencapai 400 miliaran guys ya, lebih besar daripada net buy asing pada hari Jumat lalu. Sedangkan yang kedua ada BBNI yang juga terkena inflow yang positif ya, 93 miliar. Lalu ada saham MDKA yang hari ini juga diborong asing ya, 66 miliar. Itu naik ya 6,46% untuk saham MDKA. Nah ini juga sebenarnya menarik ya saham MDKA ini. Lalu ada saham BBCA yang hari ini masih close di harga yang sama, tapi tetap ya masih diborong investor asing. Dan yang terkena outflow hari ini adalah saham BMRI ya. Meskipun outflow-nya atau net sell-nya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi BMRI sebenarnya juga masih punya potensi ya untuk bisa terkoreksi. Sama juga halnya dengan BBCA ya, jika misalkan besok ada normal correction, teman-teman bisa tambah muatan.
Lalu ada saham SMRA yang hari ini juga naik 4,8% dengan inflow asing 28 miliar. Ada Kalbe Farma, BBTN juga hari ini naik tinggi guys, yang 4,74%. Lalu banyak yang menanyakan saham Telkom. Kak, saham Telkom gimana ya? Saham Telkom ini masih naik ya 1%-an ya, meskipun masih lemot ya guys ya, masih lambat. Tapi kita melihat Telkom ini juga masih berada di harga bawah ya, masih di area pembeliannya lah ya, masih di buy zone seperti itu. Dan hari ini terkena inflow positif sekitar 27 miliaran. Lalu ada Aman, AMRT, TINS, ITMG, Wika, DSSA, OASA, GJTL, Astra International juga hari ini masih terkena inflow ya 8,9 miliar. Lalu ada INKP dan juga CTRA ya, saham-saham sektor properti juga memang kita lihat sudah mulai mengalami kenaikan kembali, dan ini terdampak positif ya dikarenakan sebentar lagi akan dilaksanakan pemangkasan suku bunga seperti itu. Lalu terkait dengan rupiah kita ya guys ya, yang sempat menguat di level 15.400-an ya guys ya, dan ada beberapa saham yang terkena imbas positif, yaitu adalah saham INDF yang hari ini pun memang sempat mengalami kenaikan kembali guys, dan kita melihat mulai rebound lagi guys ya untuk saham INDF ke level 6.850, dan hari ini juga naik sangat bagus ya 2,24%. Lalu ada saham GJTL yang juga terdampak positif ya oleh penguatan rupiah, dan hari ini close di 1325, dan kita lihat juga sudah mulai uptrend kembali untuk saham GJTL. Dan kita cek ya, hari ini untuk kenaikannya sekitar 1,92%. Tadi sempat menyentuh di level Rp1.350 per saham. Sedangkan dari harga emas ya guys ya, ternyata pecah rekor lagi dan juga naik all time high ya. Dan ini menjadi harga emas termahal dalam sejarah, dimana kalau misalkan kita lihat chartnya pun memang harga emas ini lanjut all time high ya di level 2.526 USD per troy ounce-nya. Jadi untuk harga gold ini kembali mencetak all time high, sehingga ini akan berdampak positif terhadap beberapa saham. Yang pertama adalah saham Antam ya guys ya. Dan kita lihat Antam juga sudah mulai rebound ya dari level bottomingnya di 1200-an, mulai naik lagi ke 1480 ya. Untuk saat ini kita melihat memang Antam pun masih punya peluang dan upside yang cukup tinggi untuk bisa kembali naik ya guys ya. Dan bahkan mungkin ya bisa all time high kembali. Tapi untuk Antam pun memang hari ini kita lihat ya guys ya, meskipun ya cukup lagging ya, masih ada kenaikan 2%-an di level 1480. Dan kalau misalkan kita mau cek ya saham Antam itu juga kita cek dulu guys ya, saham Antam hari ini terkena outflow malah ya 32 miliaran, tapi masih ada kenaikan sekitar 2%-an ya guys ya, yang berarti kemungkinan besar yang melakukan akumulasi di Antam ini adalah investor domestik. Lalu ada saham MDKA juga yang akan terkorelasi ya dengan harga emas ya guys ya, dimana MDKA ini kita lihat juga masih minus 23%-an dan cukup sideways guys ya di sekitar level 2200-an sampai dengan 2500 ya. Untuk closing hari ini di 2470 ya untuk saham MDKA. Merdeka Copper Gold hari ini naiknya sangat bagus 6,47% dikarenakan harga emas yang kembali all time high guys ya. Lalu dari sektor oil and gas, harga minyak ternyata hari ini mengalami spike 2,97%. Untuk crude oil WTI ya naik sekitar 2%-an lebih ke level 77 US dollar per barrelnya. Sedangkan untuk Brent oil juga naik guys ya. Hari ini sekitar 2,98% di level 81 USD per barrel. Wah, ternyata harga minyak mentah crude oil WTI ini naiknya 3% guys hari ini ya. Belum kita refresh, ternyata naik 3,27%. Dan yang paling memungkinkan akan naik ketika harga minyak ini juga mengalami spike adalah saham Medco, yang kita lihat secara year to date ini juga masih naik 11% dan masih sideways sebenarnya guys ya untuk Medco ini di sekitar 1.300-an. Hari ini juga terpantau masih sideways, naik 0,78% saja. Lalu ada saham Elsa yang kita lihat juga memang mulai naik lagi guys ya, dari 450-an ini mulai mengalami kenaikan kembali, dan hari ini pun kita melihat ya mulai ada swing lagi ya ke area Rp492 per saham dengan kenaikan 2%. Nah, jadi ternyata saham-saham komoditas guys ya ini mulai menarik kembali, meskipun kita melihat harga acuan batubara hari ini turun 1% ya di level 145 USD per ton. Tapi untuk harga emas ternyata kembali all time high, sehingga kita berharap ini akan bisa menaikkan saham-saham di sektor komoditasnya. Untuk harga emas yang naik kita berharap bisa menaikkan kembali saham Antam dan juga MDKA. Sedangkan untuk
minyak ya guys ya. Kita berharap ini bisa menaikkan harga saham Medco dan juga Elsa kembali. Lalu dari sisi rupiah ya guys ya, kita melihat memang tadi ada penguatan sehingga ini juga berdampak terhadap banyak saham dan juga menjadi sentimen positif terhadap IHSG. Jadi memang kita berada di market bullish. Nah, tinggal teman-teman tentukan saham apa sih yang ingin teman-teman investasikan ya minimal untuk 6 bulan ke depan lah ya, sampai akhir tahun bahkan sampai pembagian dividen nanti di tahun 2025. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.